Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang usaha dan energinya. Nah, ini adalah part keduanya. Setelah yang tadi kita sudah bahas tentang energi kinetik dan energi, kita akan membahas tentang usaha. Ya, usaha itu sendiri apa sebetulnya? Sebetulnya usaha itu adalah energi yang dipindahkan ke atau dari sebuah objek karena adanya gaya yang bekerja pada objek tersebut gitu ya. Jadi energi yang diberikan gitu gara-gara dikasih gaya. Contohnya barbel ini misalnya, barbel ini tadinya ada di bawah, terus gara-gara dikasih gaya untuk diangkat ke atas, akhirnya ya seperti itu adanya usaha di situ kan. Orang ini memberikan usaha kepada barbel biar dia bisa bergerak dari lantai ke atas gitu. Nah, melakukan usaha itu sama dengan memindahkan energi. Energi yang dipunyai oleh si atlet tersebut dipindahkan ke barbel agar dia bisa darinya dia ada di bawah jadi naik ke atas. Juga sama seperti energi, usaha juga merupakan besaran skalar. Nah, ini adalah contoh-contoh dari usaha tersebut ya. Satuan usaha itu joule. Lalu untuk untuk gaya konstan, maka perumusannya adalah W sama dengan F. F-nya ini vektor dot delta S. Delta S itu perpindahan, yaitu vektor jarak juga, yaitu ada vektor juga. F delta S cos theta, karena dia adalah perkalian dot, sehingga menggunakan cos theta. Untuk gaya yang berubah-ubah, maka kalau gaya yang berubah-ubah, kita mengintegralkan semua gayanya. Ya, maka di sini ada integral F-nya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, yang ini. Contohnya seperti ini. Ini F. F-nya arahnya ke mempunyai sudut ya. S-nya atau jaraknya itu arahnya ke sumbu X ke sebelah sini, lalu F-nya di sini membentuk sudut. Sehingga karena dia perkalian dot, kita harus memindahkan F ini menjadi sejajar dengan D. Makanya jadinya FD cos theta. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini F-nya. D-nya 0. F-nya ini ke atas gitu ya. Lalu kalau kita melihat seperti ini, karena ini orangnya diam ya, lalu yang C, kita lihat ini F-nya ke atas, tetapi dia bergerak ke samping, ke kanan. Gitu. Maka, besar nilai dari tetanya sendiri, itu adalah 90 derajat atau tegak lurus. Berarti cos tetanya adalah 0. Berarti tidak mempunyai usaha. Ini tidak melakukan usaha, dan ini pun tidak melakukan usaha karena yang ini D-nya 0, lalu kalau ininya tegak lurus. Jadi kapan usaha itu bisa bernilai 0? Ada beberapa kejadian, contohnya bisa pada saat dia tidak bergerak kemana-mana, atau pada saat jarak dan gayanya tegak lurus gitu ya. Lalu kita lihat lagi di sini, F-nya ke atas, ini D-nya ke sana seperti menaiki sebuah tangga gitu ya, menaiki sebuah tangga katanya, sehingga untuk membuat dia menjadi bagaimana nilai W-nya, berarti F-nya kita sejajarkan dengan D-nya, sehingga jadi F cos theta. Maka F cos theta yang dipakai arahnya akan sejajar dengan D. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah nih, ini seperti elektrik generator, F-nya naik ke atas, D-nya ke bawah, bentuknya seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya, usaha total. Misalkan ada seseorang menarik mungkin ya, menarik koper. Ada 3 kejadian. Yang pertama S1 atau jarak yang pertama dari titik yang ini sampai ke sini. Lalu S2-nya dengan F1-nya seperti ini ya. Lalu S2-nya dari sini ke sini dengan F2-nya begini. Terlihat theta 1 dan theta 2-nya berbeda sudutnya. Lalu kondisi yang ketiga, dari jaraknya terakhir yang ini semakin panjang jaraknya dan theta-nya pun semakin besar. Gitu. Bagaimana nilainya? Karena dia besaran skalar, ya sudah tinggal kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan, ini W1. Oke, maaf. Ini W1. W1-nya adalah F1
S1 cos theta 1, ini W2-nya adalah F2 S2 cos theta 2, lalu ini adalah F3-nya F3 S3 cos theta 3, karena dia besaran skalar, jadi kalian tinggal jumlahkan saja. Oke, selanjutnya ini adalah contoh 2. Contoh 2 ini nanti akan kita bahas dalam sinkronus. Silahkan dibaca dan silahkan di screenshot. Silahkan kalian coba-coba dulu, baru nanti akan kita bahas di contoh di sinkronusnya. Sebuah balok yang bermassa 10 berada di atas bidang datar dengan koefisien kinetik, gesekan kinetiknya adalah 0,2. Benda tersebut ditarik dengan gaya 60 Newton yang membentuk sudut θ-nya 60 derajat terhadap arah horizontal. Jika benda berpindah sejauh 20 meter dalam arah horizontal, berapakah usaha yang dilakukan gaya tersebut dan berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gesek? Berarti akan ada dua usaha, yang pertama usaha oleh gaya dan yang kedua adalah usaha oleh gaya gesek. Ya, silahkan dicoba dulu. Lalu ini contoh yang ketiga, apabila ada seorang pramugari menarik koper dari koridor bandara dengan gaya yang setara dengan berat benda yang memiliki massa 5 kg, arah gaya adalah θ-nya 60 derajat, ya. Terhadap horizontal, koper berpindah sejauh 100 meter, berapakah kerja yang dilakukan pramugari tersebut? Silahkan kalian mencari nilainya dulu, baru nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke, nah selanjutnya di video selanjutnya kita akan membahas tentang usaha dan energi kinetik, ya, di video selanjutnya.